Oh, itu Nabi yang bilang, lihat urusan agama kamu kepada orang yang di atas kamu. Wabi amri dunia dan dalam urusan dunia kamu ila padwanunaga kepada orang yang lebih rendah di atas kamu. Ingat Pak Bu, kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Urusan dunia lihatnya kemana? Ke atas dulu. Nanti kita nggak pernah bersyukur. Ya. Jadi lihat ke bawah. Kita bilang alhamdulillah. Itu pasti kita bilang alhamdulillah. Ya, ibu dikasih ya uang nafkah sama suaminya satu hari ya 100.000. Alhamdulillah. Jangan bilang gini, ya dia dikasih 200.000, saya 100. Jangan lihatnya 200.000. Yang 100.000 melihatnya yang di bawahnya. Mungkin ada yang 50.000. Yang 50.000 lihat lagi di bawahnya. Mungkin ada yang 25.000. Begitu. Pokoknya masalah urusan dunia lihat ke bawah supaya kita terus bersyukur kepada Allah. Sebab orang kalau dari atas kagak rapi-rapinya ya, orang udah kaya banget ya masih katanya ya lu masih begini aja. Lu udah kaya banget masih aku begini aja. Lu mau bagaimana? Karena dilihatnya ke atas terus. Dulu punya gaji 5 juta kayaknya enak bener ya, tapi ingat yang 10 juta pengen ya coba saya punya gaji yang 10 juta dapat 10 juta kagak seminggu lagi ngeliat yang berapa 20 juta yang dapat 20 juta gajinya masih kagak ya bersyukur juga karena melihatnya yang 30 juta nggak habis-habis Pak. Udah Bu lihat ke bawah, masalahnya lihat ke bawah. Udah berapa aja yang kalau kasih insya Allah ini yang terbaik. Alhamdulillah. Nih dua urusan ini nih kalau kita bisa ngamalin dalam hidup dan kehidupan kita, udah jadi orang baik deh. Ya. Masalah agama lihat kemana? Ke atas. Urusan dunia lihat kemana? Ke bawah. Dan cakep dah pulang. Ya. Insya Allah ilmu dua ini dibawa, insya Allah kita jadi bahagia. Jadi urusan dunia lihatnya ke bawah, insya Allah kita menjadi orang bersyukur. Urusan agama lihat ke atas supaya kita termotivasi terus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takzib, jangan kamu bohong. Wala tukhaliti sultan, jangan bergaul menjilatin ya apa penguasa. Jangan bohong, jangan. Yang kedua jangan suka bergaul sama penguasa, apalagi penjilat. Jangan, gak boleh. Wada'il watilan, tinggalkan kebatilan. Wala takhul bihi, dan jangan kamu ambil kebatilan. Yang batil, yang kagak benar, yang haram tinggalin udah. Ya, pokoknya kita ya jangan sekali-kali ngambil yang batil. Sebab yang hak itu yang harus kita ya ambil, yang halal itu yang harus kita ambil, yang haramnya. Oleh dasarnya apabila engkau mendengar hakon kebenaran, kalau takut jangan kamu sembunyikan. Kita mendengar kebenaran ya jangan disembunyikan, kalau bisa sebarkan. Ya, informasikan itu benar walaupun pahit rasanya. Kalau itu benar sampaikan. Wa adib ahlakat, didik keluarga kamu. Ini maksudnya keluarga kamu, ahlakat istri kamu, didik keluarga kamu. Wa waladaka, anak kamu, bima yang pauhud indallahi, dengan sesuatu bermanfaat buat mereka di sisi Allah. Itu yang kira-kira bermanfaat. Didik masalah ilmu agama, khususnya sholat. Kalau istri kita, anak kita udah rajin sholat, insya Allah kita bahagia. Ya, itu yang pertama sholatnya dulu dah. Sholat benerin dulu dah. Kalau udah sholatnya bener, jadikan sholat menjadi kebutuhan. Jangan dijadikan sholat jadi ya apa? Jadi beban. Tuh. Kalau sholat jadi beban, wah nggak enak. Tapi sholat jadikan kebutuhan. Insya Allah nanti keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, damai selalu. Makanya didik istri kamu, anak kamu dengan sesuatu yang bermanfaat buat mereka, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarribuhum, dan bisa mendekatkan mereka ilallahi kepada Allah.
didik ilmu-ilmu yang bisa mereka dekat sama Allah. Ya, itulah yang paling nikmat. Supaya keluarga kita dekat dengan Allah, ya kita juga harus dekat dengan Allah. Wa ahsin ila jiranika, berbuat baiklah kepada tetangga kamu. Wala taqta aqribaka, jangan kau putuskan kerabat-kerabat kamu. Wala rahimika, dan juga yang serahim dengan kamu. Wasilhum, sambung mereka semuanya. Jadi jangan putuskan ya kekerabatan, kekeluargaan, tapi sambung kekerabatan dan kekeluargaan. Itu yang disebut dengan silaturahim. Jangan qati'ur rahim. Wala tal'an, jangan kamu melaknat ahadan kepada seseorang min khalqillahi ta'ala, dari makhluk Allah. Enggak boleh ya, melaknat enggak boleh. Ya, jadi kata-kata mengumpat, kata-kata mencaci maki, melaknat itu enggak boleh. Walaupun dia kita lihat orang yang banyak dosa, tetap jangan melaknat. Doain boleh, sebab kita nggak tahu ini kan umur belum habis, mereka masih terus berjalan. Kita nggak tahu akhir mereka, kita nggak tahu akhir kita. Jangan sekali-kali kita melaknat orang lain, ya begitu. Karena endingnya belum. Ya, kita kan nggak tahu di akhir kehidupan kita orang lain. Ya, jadi nggak boleh. Tetap kita nggak boleh melaknat. Ya, kita nggak tahu mereka, kita nggak tahu kita, tapi saling berdoalah dengan hal-hal yang baik. Wa aksirit tasbiha, perbanyak tasbih, wa tahlil dan tahlil, wa tahmid dan tahmid, wa takbir dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Cukup dong. Di situ ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid, ada takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu komplit Bapak Ibu. Baca aja tuh. Perbanyak tasbih, tahlil, takbir, takbir. Wala tada' qiraat Al-Qur'an, jangan tinggalin baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an jangan tinggalin. Ya, walaupun cuma kulhu, ya itu Al-Qur'an juga. Ya, baca kulhu ya 3 kali, 10 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali. Ya, itu namanya baca Quran. Pokoknya jangan kita tinggalkan baca Quran. Apalagi Bapak Ibu bisa setiap malam baca 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu kata Nabi kapatahu. Ya, cukup udah kamu. Ya, pokoknya segalanya dicukupin sama Allah. Kalau setiap malam minimal belum tidur baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apa tuh bunyinya Bapak Ibu? Ayo, amanah Rasul. Ya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu satu ayat. Satu lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Makanya baca ya Bapak Ibu ya. Ya itu kapan tahu kata Nabi itu dalam hadis begitu. Cukupnya 2 ayat itu. Apa aja nanti dicukupin sama Allah. Seperti itu. Nah ini nih makanya penting tuh. Jangan tinggalin membaca Al-Quran. Ala kulli hal, di setiap waktu, di setiap saat.
illa antakuna junuban, kecuali kalau kamu lagi junub. Kalau lagi junub gak boleh baca Quran. Ya haram ya, haram. Ya, mandi dulu dah. Ya angkat ya junubnya, hadas besarnya. Selama lagi junub tidak boleh membaca Al-Quran. Wala tada huduran Jum'ati, jangan kamu tinggalkan hadir Jumat, wal jamaati, dan sholat berjamaah, wal idaini, dan sholat idul fitri dan idul adha, wal zur, dan lihatlah kullabalam fardo, setiap yang kamu tidak suka ayu qalalaka, diucapkan buat kamu, wa yusna abika, dan yang dibuatkan bika dengan kamu, wala fardo, maka jangan kamu redok dihadir kepada seseorang, wala tasnahu bihi, dan jangan kamu membuat-buatnya. Wa qala Salman radhiyallahu taala anhu, dan berkata siapa Salman radhiyallahu taala anhu, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masawabu hadhil arba'ina hadisan, apa sih ganjaran pahala dari 40 hadis ini? Qala alaihi salam, maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah mengutusku dengan benar sebagai nabi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yahsyuruhu yawmal qiyamati, menggiring siapa Allah yang akan makhluknya nanti dari kiamat, ma'al anbiya'i, bersama para nabi, wal ulama'i, dan bersama para ulama. Tuh hebatnya. Kalau kita bisa hafal 40 hadis, kita amali di 40 hadis, maka salah satu nilai pahala yang Allah berikan, mereka ya akan digiring di pada masa nanti dari kiamat bersama dengan para nabi dan para ulama. Wa man ta'allama hadhihi arba'ina hadisan, dan siapa-siapa yang belajar akan 40 hadis ini, wa 'allamahan nasu, dan mengajarkan itu manusia akan hadis ini, setelah dia belajar diajarin, ya minimal buat dirinya, buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya. Nah itu namanya alam. Dia udah ngajarin setelah belajar yang 40 hadis yang kita udah baca ini, terus dia ya ajarkan kepada orang lain. Karena zalika khairan min ayyaqiyad dunya wa ma fiha, maka itu nilai lebih bagus daripada dia diberikan dunia beserta dengan isi-isi